Kisah Nabi Ishak. Siapa tamu aneh yang enggan makan? Istri Nabi Ibrahim yang pertama bernama Sarah. Setelah menikah sekian lama, Sarah belum juga memiliki keturunan. Kemudian Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikahi budaknya bernama Hajar. Hajar adalah seorang budak pemberian Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Setelah menikah dengan Hajar barulah Nabi Ibrahim memiliki putra, bernama Ismail. Kelak Ismail diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi sebagai penerus dakwah Nabi Ibrahim. Suatu hari, Ibrahim kedatangan dua orang tamu misterius. Meskipun disuguhi aneka makanan dan minuman yang lezat, namun mereka enggan menyantapnya sedikitpun. Setelah diselidiki, ternyata keduanya malaikat yang menyamar menjadi manusia. Mereka diutus Allah untuk mengabarkan pada Ibrahim bahwa Sarah akan memiliki keturunan. Kenapa dinamai Ishak? Pada saat mendengar kabar itu, Sarah pun tersenyum tak percaya. Ia merasa ragu bagaimana mungkin ia mengandung di usia sangat lanjut. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra. Saat itu Sarah berusia 90 tahun dan usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Sarah pun kemudian menamai putranya Ishak. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti, tertawa gembira seraya terkejut. Ishak lahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak lahir pada saat Ismail berusia 14 tahun. Di kemudian hari, Ishak menuruhaygenkan beberapa nabi dan rasul Bani Israel. Di antaranya Yakub, Ayub, Yushak dan Musa. Apakah Nabi Ishak mencari calon istrinya sendiri? Nabi Ibrahim menyuruh pelayannya untuk mencarikan istri untuk Ishak. Calon istri Ishak harus dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa lain. Nabi Ibrahim memberikan 10 ekor unta yang dimuati banyak barang berharga. Kemudian pelayannya pergi ke Fadama'arum, sebuah daerah di Irak, tempat asal kelahiran Nabi Ibrahim dulu. Di sana pelayan itu kemudian bertemu dengan seorang gadis baik hati bernama Rifkah binti Batnail bin Nahur bin Tarih. Pelayan itu langsung memasangkan sebuah cincin emas dan 2 belah gelang ke tangan Rifkah. Dengan senang hati dan penuh syukur, akhirnya Rifkah dinikahi Ishak pada tahun 2088 sebelum Masehi. Apa penyebab perselisihan kedua putra Ishak? Setelah 20 tahun pernikahannya, Ishak baru memiliki 2 orang putra kembar bernama Isyu dan Yakub. Saat lahir Yakub memegangi kedua kaki Isyu sehingga dinamai Yakub. Ishak lebih menyayangi Isyu karena yang pertama lahir. Isyu menurunkan nenek moyang bangsa Romawi. Sementara Bunda Rifkah lebih menyayangi Yakub karena ia anak bungsu. Namun Isyu tidak menyenangi Yakub karena Yakub pernah didoakan secara khusus oleh Nabi Ishak, sementara dirinya tidak. Suatu hari, Nabi Ishak memanggil kedua putranya untuk berdoa, namun hanya Yakub yang datang. Saat itu Isyu sedang pergi berburu. Ishak lalu membacakan doa untuk Yakub, semoga Allah memberikan embun dari langit dan kekayaan dari bumi. Hendaklah semua orang tunduk kepadamu agar engkau menjadi tuan atas mereka dan atas saudaramu. Tahukah kamu, Nabi Ishak hidup sekitar tahun 1761 sampai 1638 sebelum Masehi. Sebelum wafat, Ishak masih sempat berdialog dengan malaikat Israel. Wahai Israel, apakah Allah mengutusmu untuk mencabut nyawaku? Tanya Ishak. Benar, aku datang hendak membawamu ke surga. Ishak tersenyum bahagia. Setelah Nabi Ishak mendoakan Yakub, dengan sangat lembut malaikat Israel mencabut nyawanya. Ishak wafat pada usia 180 tahun di kota Jirun, Madinah. Ishak kemudian dimakamkan di gua dekat makam Nabi Ibrahim, ayahnya.